Saat kalau kita bicara MUI, memang akhir-akhir ini lagi banyak muncul. Misalnya contoh ketika kasus penembakan itu, kemudian pas sekarang. Tapi ketika dulu mau ada konser Coldplay, kemudian timnas Israel datang, ada sebagian netizen juga kemudian menganggap MUI ini terlalu banyak ikut campur andil nih. Sampai Israel pun ketika nggak datang tuh orang jalan MUI, Coldplay, penolakan, bahkan kemarin LGBT misalnya. Nah itu Ustaz tadi bahas ada penjaga umat, jaga agama. Apa emang gimana saat kira-kira buat kita edukasi? Kita kan harus melihat sebuah lembaga itu tujuan awal didirikannya. Untuk apa lembaga itu berada dan didirikan dan amanah apa yang dipikulkan. Nah, ketika MUI didirikan pada tanggal 26 Juli 1975, itu kan memang didirikan sebagai institusi yang bisa menghimpun para ulama, para zu'ama dan cendekiawan muslim, membahas, menggodok isu-isu kepentingan umat Islam secara nasional dan internasional. Lalu ditegaskan tentang fungsi, tentang visi dan misi, di mana fungsinya adalah sebagai khodimul ummah dan sebagai sodikul hukumah. Khodimul ummah dan sodikul hukumah, pelayan umat dan sebagai partner pemerintah. Pemerintah ini butuh partner dalam mensosialisasikan dan dalam menjelaskan program-program kebangsaan, pembangunan dalam bahasa umat, dalam bahasa masyarakat. Nah, maka ini perlu ada partner, dalam hal ini adalah MUI yang menjadi representasi dari ormas Islam dan tokoh-tokoh cendekiawan. Nah, dari posisi sebagai khodimul ummah inilah maka MUI berkewajiban untuk merawat, menjaga, mengawal umat dalam hal apa? Dalam akidahnya, dalam agamanya, dalam kesatuan persatuannya, termasuk juga dalam kehidupan berbangsa bernegara. Maka timbullah tugas MUI sebagai hirasatuddin, hirasatul ummah, hirasatud daulah, kan gitu. Sebagai penjaga, pengawal akidah umat, menjaga kesatuan umat dan negara. Nah, mana wilayah menjaga din, menjaga umat dan negara ini? Kan tidak bisa dipisahkan antara keberagamaan masyarakat dengan kesatuan, dengan keberadaan dan keberlangsungan bernegara. Ketika beragamanya benar, lalu bermasyarakatnya juga kokoh, bersatu, maka negara pun menjadi kuat. Maka menjadi concern MUI ketika di tengah umat ada pemahaman-pemahaman yang tidak lazim, yang tidak dipahami dalam konteks koridor yang disepakati, baik syariat ataupun negara. Baik dalam akidah maupun dalam bidang muamalah. Nah, maka ketika ada kasus-kasus, kejadian-kejadian yang diadukan ke MUI, kok ada komunitas masyarakat berpemikirannya begini, padahal Islam. Kok ada masyarakat beribadahnya begini, berpraktek agamanya begini. Apakah ada dasarnya dalam syariat Islam, dalam madhab-madhab Islam? Nah, itulah MUI berkewajiban untuk menyelidiki, meneliti. Oh, ini nggak ada itu di madhab-madhab yang muktabar dalam Islam. Nggak ada itu madhab akidah, fikih, muamalah yang seperti ini. Nah, maka itulah dikategorikan ini penyimpangan. Umat harus diberitahu, itulah dalam jangka menjaga umat, mengawal umat. Sampai juga urusan sepak bola juga Israel itu. Termasuk masalah akhlak. Apa saja yang bisa merusak akidah, ibadah dan akhlak masyarakat, maka MUI berkewajiban untuk melindungi. Maka perlindungan MUI ini amanah yang telah diberikan atas berdirinya, dan itu telah dilegitimasi oleh perundang-undangan. Jadi spirit menjaga spiritnya, seolah-olah ikut campur, kemudian apa seterusnya. Makanya semuanya hanya bersifat rekomendasi ke umat dan rekomendasi ke negara. Kebijakannya tetap ada negara. Kalau negara memandang tetap ini baik, tetap ini maslahat, mengabaikannya, ya silakan juga. Tapi kalau nanti ada dampaknya harus bertanggung jawab kalau kita negara. Kan jadi gitu. MUI fatwa saja ya. Fatwa sifatnya. Jadi kalau soal kebijakan pemerintah, kita kasih rekomendasi. Betul. Seperti ini.
Betul. Oke. Dan kebijakan pemerintah memberikan peluang masyarakat untuk berpartisipasi sebagai negara hukum. Indonesia bukan hanya MUI sebetulnya, silakan semua warga negara juga menyampaikan aspirasinya. Tapi dari semua aspirasi yang sampai itu, kewajiban negara, kewajiban pemerintah adalah menyaring mana aspirasi yang sesuai dengan konstitusi. Sesuai konstitusi. Dengan konstitusi, ukurannya kan bernegara konstitusi. Betul, konstitusi. Mana yang tidak sesuai. Nah, selama ini pertanyaannya, statement, rekomendasi dari MUI menyalahi konstitusi atau justru menguatkan konstitusi? Oke, itu barometernya. Itu barometernya. Bukan Jangan karena lihat kecenderungan MUI-nya. tertentu. Oke. Nah, sehingga orang-orang yang membenci MUI, kok kenapa MUI selalu banyak ikut campur, cawe-cawe. mau ngadain konser saja kok ikut-ikutan. MUI tidak ada urusan dengan konsernya, tapi MUI berkepentingan tentang konten dari konser itu apa. Apakah dia terkait dengan akidah umat atau tidak, dengan akhlak umat atau tidak. Oh, ternyata ini betul. Faktanya konser ini di negara tertentu mengkampanyekan paham perilaku tertentu yang bertentangan dengan Islam. Ya pasti di situ kewajiban MUI, dan kewajiban MUI itu sejalan dengan konstitusi. Kalau tidak sejalan dengan konstitusi, pasti pemerintah juga nggak bakal mempedulikan pastinya. Karena kebijakan pemerintah tidak bisa dikendalikan oleh hanya fatwa MUI. Karena fatwa MUI tidak mengikat kepada pemerintah. Yang mengikat pemerintah konstitusi. Itu sebetulnya. Fatwa mengikat secara pribadi orang beragama. Tapi secara hukum tidak mengikat. Yang mengikat hukum adalah keputusan negara. Maka negara menilai ini fatwa MUI ini sesuai nggak dengan konstitusi atau usulan orang lain yang ingin mengadakan. Silakan timbang. Nah, kalau pemerintahnya bingung, ya silakan berdebat antara yang ada yang pro dengan yang kontra. Lihat secara konstitusi. Nah, makanya dasar penolakan MUI yang terkait dengan aktivitas kebangsaan tidak akan berdasarkan dalil sepihak MUI, dasar Quran, hadis, enggak. Tapi dasarnya pasti merujuk kepada undang-undang. Konstitusi dan undang-undang sebagai pedoman kehidupan berbangsa bernegara. Baik. Jadi pemirsa Sabili ID, jelas bahwa MUI hadir di setiap dijut nadi masyarakat bukan untuk mencampuri, tapi emang amanah yang awal dan spiritnya untuk menjaga, karena negara dengan agama seperti saudara kembar harus seiring seirama untuk melahirkan suatu negara yang maju gitu Nah, juga terkait Ustadz, menarik nih bahwa Ustadz di LSBP sendiri atau Seni Budaya Peradaban tidak hanya melarang tapi juga punya produk. Saya baca mungkin juga para pemirsa sempat nonton nih, filmnya sangat luar biasa. Film Buya Hamka yang tayang dan sempat luar biasa penontonnya. Saya baca itu ada andil MUI. Spesifik lagi kepada bidang Ustadz. Nah, itu gimana, benar nggak Ustadz? Dan bagaimana itu prosesnya? Sebetulnya Lembaga Seni Budaya Peradaban Islam itu sudah merencanakan, memprogramkan, memproduk film-film Islami ya. Bukan hanya bidang film sebetulnya, tetapi juga bagaimana seni musik, seni sastra, dan kegiatan-kegiatan seni budaya lainnya yang diberikan ruh dan semangat keislaman. Nah, karena waktu itu ada momen yang tepat untuk mengangkat figur tokoh sentral dan ketua MUI pertama Buya Hamka difilmkan. Sebetulnya itu sejak tahun 2014 gagasan itu. Itu udah 7 tahun yang lalu. Sudah cukup lama, 2014. 14 berarti ketika waktu itu ketua umumnya Prof. Din Samsudin. Karena Kiai Haji Sahal Mahfuz kan wafat, nah diganti oleh Prof. Din. Maka Star Vision dan Falcon waktu itu kan menawarkan untuk membuat film tokoh. Kenapa waktu itu diangkat Buya Hamka? Karena berbarengan dengan mendekatnya Pilpres kan, yang panas waktu itu 2014. 14 ya, Pilpres lagi panas-panas ya tuh. Twitter itu lagi seru tuh di Twitter. Lagi seru. Maka dibutuhkan ada suatu pencerahan bahwa kita ini boleh berbeda pandangan politik, pilihan politik, tapi jangan sampai menjurus kepada perpecahan. Nah, maka diangkatlah gimana kalau
didorong film Buya Hamka. Tapi ternyata untuk menghadirkan sebuah film yang bagus dan berkualitas tinggi, tokoh sekali Buya Hamka tidak bisa dalam waktu dekat. Maka itu untuk proses persiapannya, memilih artisnya, menyiapkan Panjang ada skripnya juga ya. Skripnya itu sampai butuh 4 tahun. Masya Allah. Nah, karena memang artisnya juga kan harus betul-betul menjiwai Buya Hamka. Maka aktor utamanya ini, pemeran utama Buya Hamka ini itu disuruh membaca semua buku-buku Buya Hamka. Nah, itu diantaranya. Apalagi sutradaranya juga sama, harus menjiwai banget. Nah, maka hikmahnya terjadilah internalisasi nilai-nilai keislaman yang dipahami Buya Hamka kepada seluruh kru film itu, kan luar biasa. Nah, kemudian selesai tahun 2020 itu udah selesai. Itu keburu Covid kan, nah makanya ditahan. Jadi sebetulnya film itu udah selesai ya 2020. Udah selesai 2020. Nah, maka film itu memang kerjasama antara Star Vision, Mr. Parvez ya, itu dengan MUI. Secara kelembagaan. Secara kelembagaan langsung ditandatangani oleh Ketum MUI, oleh Pak Prof. Din Samsudin, kemudian oleh Pak Prof. Maruf Amin pada periode berikutnya 2016 di perkuat lagi itu MOU-nya. Nah, jadi di masa saya itu adalah masa finishing film itu, setelah selesai kemudian ditonton bareng-bareng, kemudian di-launching, di launching. Nah, itu di periode saya itu. Sehingga ini 2 periode sebetulnya film ini, dan baru ditayangkan itu pun 1 bagian, karena itu ada 3 bagian. 3 seri. Ada 3 seri. Seri kedua, ketiganya itu justru yang insya Allah lebih ini lagi. Lebih keren lagi. Lebih keren lagi. Yang pertama saya nonton tuh luar biasa. Iya. Apalagi nanti kedua ketiga itu luar biasa. Dan ini spoiler nih. Iya. Jadi jangan lupa nonton saat itu. Iya, jangan lupa itu nanti. Insya Allah. Nah ini jadi banyak juga nggak tahu, saya juga nggak tahu. Kalau saya nggak baca, ternyata justru film ini lahir bidannya itu MUI ya. Iya, itu produk yang emang ingin didorong. Iya. Ya kan? Betul, itu betul, inisiatifnya memang keinginan datang dari MUI sendiri. Nah, bahkan sampai ada bidang Ustadz ya, bidang seni budaya peradaban. Ya. Tadi saya sampaikan dorong seni musik. Ya. Saya dengar juga tahun lalu sempat ada multako seniman. Ya, betul. Seniman gitu. Kita mencoba menghimpun para aktivis seni budaya Islam, baik itu seni musik, seni sastra, seni film, seni kaligrafi, dan seni-seni yang lainnya. Maka sejak tahun 2021 ya, setelah Mukernas MUI yang pertama 2021, itu berbagai macam kegiatan pengembangan seni budaya dicoba dilakukan. Walaupun waktu itu selama 2 tahun dilakukan dengan online kan. Online karena pandemi. Dengan daring karena pandemi. Tapi cukup antusias, seperti tadarus budaya. Selama Ramadan itu ada. Kemudian ada lomba tulis puisi terbaik untuk anak-anak remaja. Lomba tulis cerpen Islami anak-anak. Itu tiap event kegiatan itu rutin. Luar biasa antusias ada ya. Begitu pula tentang tadarus sosok seniman budaya muslim, seperti kajian tentang figur tokoh budaya. Buya Hamka, terus yang lain. Itu sampai kemudian kita setelah mulai boleh berkumpul walaupun terbatas, nah maka kita melakukan ada multako seniman budayawan, ada FGD gitu. Multako di Cijeruk, kemudian ada FGD seniman budayawan Islam di Hotel Sofyan. Ya. Yang terbaru bulan ini. Nah, insya Allah bulan Juli ini puncaknya tanggal 26 itu adalah Kongres Budaya Islam Indonesia. Kongres Budaya Islam Indonesia. Iya, yang nanti insya Allah akan dilaksanakan di Taman Mini tanggal 26 Juli satu bulan ini ya. Nah, Masya Allah. Kalau ada kawan-kawan pemirsa yang barangkali ini dia tertarik dengan dunia seni budaya gitu. Betul. Nanti kan undangan itu meliputi pengurus-pengurus LSBPI MUI se-Indonesia, kemudian
ormas-ormas Islam yang memiliki lembaga seni budaya, kemudian kampus-kampus yang memiliki Kampus-kampus juga. memiliki fakultas, Prodi, fakultas. ya, fakultas dan prodi seni budaya, kemudian ormas-ormas pemuda dan mahasiswa, nah, itu akan diundang juga. Begitu pula tokoh-tokoh dan figur seniman dan budayawan, baik dari kalangan senior maupun yang junior. Ini nasional Ustaz ya? Akan jadi event akbar banget nih Ustaz. Makanya akan besar sekali, karena itu akan sangat ketat gitu pemilihan pesertanya, karena ingin representatif dari semua kalangan. Bahkan insya Allah yang sudah confirm hadir ya tokoh seniman musik yang legendaris ya, seperti Raden Haji Rhoma Irama, itu insya Allah hadir. Bang Haji datang nanti nih. Para Pundawa Soneta nih. Udah dibocorkan dulu nih ceritanya. Mudah-mudahan nggak ada halangan. Beliau sudah menyatakan siap hadir. Masya Allah. Jadi para pecinta dangdut soneta bisa hadir. Iya. Oke. Paling tidak ya ikutin di live streaming kan gitu, insya Allah. Iya. Jadi ini gak menarik Ustaz, bahwa ada juga orang mengatakan, aduh kalau kayak terlalu gimana ya, seni nggak boleh Ustaz di Islam, kemudian musik sedikit. Ternyata di MUI sendiri punya bidang itu, dan Ustaz JJ di Persis juga pendorong itu juga Ustaz ya, tentang seni yang Islami, bahwa Islam juga ada seni, ada budaya. Nah yang menarik tadi Ustaz, peradaban Ustaz. Jadi seni budaya dan peradaban. Kaitan apa nih Ustaz? Jadi pertama memang ya mungkin ada hikmahnya juga, kenapa saya yang notabene representasi dari Persatuan Islam harus memegang bidang seni budaya, karena mungkin di masyarakat juga masih ada kesan kalau orang sudah puritan kan berpegang pada Quran hadis itu jadi anti seni Persis kayaknya apa di seni nih Persis kan gitu. Makanya sampai pernah terjadi ada seorang guru spiritual dari seorang seniman datang ke acara seni budaya. Kami katanya sampai tidak habis pikir, kok ketua seni budaya peradaban Islam dari Persis. Yang saya pahami itu bukannya anti seni budaya. Wah, kata saya nggak benar, itu harus diluruskan. Justru Quran hadis yang sebenarnya itu adalah sangat kaya dengan nilai-nilai seni dan budaya. Quran itu sendiri sudah mengandung nilai seni. Bagaimana seni Quran nilai seni. Iya, membacanya aja sudah ada nilai seninya, menuliskannya aja sudah menjadi seni kan. Kata saya, gimana Quran dan hadis anti seni? Yang jelas Quran dan hadis itu anti maksiat yang ada dalam seni. Oke, gitu. Ini beda ini. Maksiat dalam seni bukan seninya. Bukan seninya. Apapun ada unsur kemaksiatan yang pasti dibenci dalam Islam. Nah, ini kan saya harus diluruskan. Kemudian seni budaya itu harus dalam konteks membangun peradaban. Terlepas dari polemik tentang beda seni budaya dan peradaban apa ya. Kalau kita lebih memahami bahwa peradaban itu adalah wujud nyata kan dari seni dan budaya yang luhur, seni budaya yang tinggi. Nah, jadi perwujudannya adalah bentuk budaya dalam bentuk peradaban yang tinggi kan gitu. Nah, maka Islam ini adalah salah satu peradaban yang dibawa ke tengah manusia, yang ia mewujudkan nilai-nilai keadabannya dalam segala hal, dalam berkeyakinan, dalam berpikir, dalam pendidikan, dalam sains, dalam bermasyarakat. Keindahan, seni kan keindahan pun ada. Nah, maka tidak mungkin peradaban ini dilepaskan dari cita-cita besar orang berseni berbudaya. Karena bisa saja berseni berbudaya tapi tidak pakai adab. Gitu kan. Maka seni dan budaya yang berperadaban. Nah, hanya manusia yang memiliki nilai keadaban yang tinggi. Hanya orang-orang yang beriman yang dibimbing untuk memiliki nilai keadaban yang tinggi. Karena itulah maka seni budaya dilengkapi dengan peradaban. Gitu. Itu spiritnya ya, seni budaya yang bersumber pada nilai peradaban. Dan qadarullah ketuanya adalah ketua Persis juga. Tadi sampaikan Persis bicara tentang seni. Karena dikasih orang tua saya Persis kan. Misalkan kita bicara ngaji, kalau di Nahdien kan pakai nada. Kalau di Persis kan katanya nggak biasa gitu. Makanya ini kan nggak ada hikmah ya. Betul. Dan bahkan Persis bisa secara lantang mengatakan sangat pro dengan seni dan budaya. Iya, makanya salah satu program utama kita itu adalah
bagaimana meluruskan pemahaman orang tentang seni dan budaya. Jangan ada anggapan seni budaya itu identik dengan kemaksiatan sehingga secara totalitas diharamkan. Nah, itu kan yang tidak benar gitu secara prinsip dasar berislam. Bagaimana Islam mengharamkan sesuatu yang bersifat fitrah? Islam tidak mungkin mengharamkan sesuatu yang fitrah, tetapi menyalurkan. Seperti orang berhubungan seksual itu fitrah, nggak mungkin diharamkan, tapi disalurkan dengan pernikahan. Maka dia menjadi haram ketika penyalurannya tidak melalui kanal yang benar. Dan nah, seni pula, itu fitrah. Seni adalah fitrah karena keindahan itu fitrah manusia, penciptaan manusia dalam keindahan. Yaitu innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu inti daripada keindahan. Keindahan yang diekspresikan dalam tulisan jadilah kaligrafi, jadilah lukisan. Keindahan yang diekspresikan dalam kata-kata bernada berintonasi jadilah puisi, jadilah syair. Keindahan yang diekspresikan dalam bunyi-bunyi, dalam suara timbullah musik kan gitu. Jadi apa saja yang diekspresikan dari manusia yang muncul dari fitrahnya keindahan, maka itu menjadi seni. Nah, bagaimana sesuatu yang fitrah itu diharamkan dalam Islam? Kalau diharamkan oleh Islam pasti bukan zatnya, tetapi adalah cara atau sifat atau dampaknya. Iya. Itulah prinsip yang kami sepakati di LSBPI. Karena gini, saya waktu dulu usia SMP itu luar biasa tuh, muncul banyak produk seni, nasyid di mana-mana. Betul. Justru ketika itu malah makin mengedukasi. Kalau sekarang kan nasyid diharamkan nih, nggak ada. Justru yang muncul malah yang tadi konser-konser yang sangat kontroversi dan seterusnya. Jadi malah kontraproduktif ya. Iya. Justru itulah kita himpun para seniman, para budayawan sesuai dengan keahliannya, expertnya di mana mereka itu, sehingga lahirlah sastrawan muslim, musisi muslim, kemudian aktor perfilman muslim segala macam, untuk menunjukkan bahwa benar-benar Islam itu syamil mutakamil. Syamil dan lengkap lah. Dan rahmat bagi semesta alam. Bagi semesta alam. Kalau ada aspek kehidupan yang tidak terwadahi oleh Islam, berarti syamil mutakamilnya dipertanyakan kan gitu. Saya terakhir Ustaz. Iya. Ini kan Ustaz juga termasuk tokoh muda ya. Artinya di kalangan tokoh nasional sekarang Ustaz masih tokoh muda. Barangkali ada pesan khusus, kita juga ke depan akan napati hajat politik besar, banyak gonjang-ganjing. Betul. Mungkin pesan Ustaz buat umat, buat anak muda, buat bangsa, sebagai ketua umum Persis dan ketua MUI Ustaz. Terakhir Ustaz. Ya, harapan saya menyongsong event nasional ya, terutama adalah suksesi kepemimpinan nasional yang pasti terjadi, karena tidak mungkin bisa diterusin lagi kan, sudah harus ada pemilu. Pasti ada pemilu dan pasti ganti kan gitu. Nah, karena itulah momen yang terbaik pergantian kepemimpinan ini harus direspon dan disikapi oleh seluruh kalangan Muslim Indonesia, khususnya generasi muda, sebagai momentum bagaimana kita menyongsong Indonesia menuju kejayaannya. Karena telah diprediksi oleh para ahli kan, kita akan memasuki masa keemasan Indonesia ini antara tahun 2035 sampai 2045 itu nanti, dengan penduduk Indonesia ini nanti mayoritasnya generasi muda, apa disebut dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini adalah peluang sekaligus juga ancaman. Peluangnya kalau kita mampu memberdayakan potensi mayoritas penduduk usia muda ini dengan berbagai macam produktivitas, kreativitas, dan lapangan ekspresi yang produktif bagi generasi muda. Tapi menjadi ancaman kalau kemudian terjadi kebekuan di dalam penyaluran aspirasi dan potensi yang ada. Lapangan pekerjaan tidak ada, kreativitas terhambat, inovasi tidak berkembang,
Ini akan menjadi bahaya karena potensi yang besar yang tidak tersalurkan justru akan Bukan bonus jadi menyebabkan- Ustaz, ya? bukan jadi bonus, Bukan bonus jadinya. malah menjadi ancaman. Ancaman. Nah, ini yang harus kita pikirkan. Maka saya mengajak dan mendorong generasi muda, mari kita membekali diri. Nah, intinya kan membekali diri. Tazwidun nafs, pembekalan diri dengan berbagai macam skill dalam berbagai aspek. Dan Allah telah memberikan karunia kepada kita besar sekali kan. Indonesia ini apa saja bisa jadi peluang yang baik bagi kita. Nah, maka anak-anak muda harus membekali dengan ilmu, membekali dengan mentalitas yang kuat, dan memiliki visi yang besar untuk menjadikan Indonesia betul-betul negara yang besar, bukan hanya jumlah yang besar, tapi menjadi negara yang besar. Syukur-syukur bisa menjadi pelopor bagi kebangkitan dan kejayaan Islam di masa yang akan datang. Nah, itu Insya Allah. ajakan saya kepada teman-teman generasi muda Islam, insya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih Ustaz, syukron pada Afwan. Kiai Haji Dr. Jainuddin, Ketua Umum Persis, juga Ketua MUI, Sobat Sabili ID, begitu tadi bincang-bincang yang dagingnya luar biasa nih, daging semua Ustaz. Insya Allah. Dan terima kasih sebelumnya saya sampaikan kepada Ustaz JJ dan juga pada subscriber Sabili telah mencapai 1000 subscriber. Jangan lupa share, like, dan komen di bawah, termasuk kira-kira bahasan apa yang akan kita bahas kemudian. Silakan komentar. Jangan lupa di share, like, dan juga di subscribe akun Sabili ID. Baik sobat, kita ketemu lagi di podcast berikutnya. Izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.